Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Baiklah saudara-saudara sekalian, di sini saya akan membacakan selayang pandang aliran LDII atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Saya akan membacakan selayang pandang aliran LDII ini yaitu dengan membaca sebuah buku yang ditulis oleh M. Amin Jamaluddin, yaitu buku yang berjudul Kupas Tuntas LDII. Buku ini diterbitkan oleh LPPI, yaitu Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam. Ya, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan membacakan halaman 1 ya, yang berjudul Selayang Pandang Aliran LDII. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan. Berkembangnya gerakan atau harokah aliran-aliran sempalan di Indonesia yang telah tersebar luas di seluruh penjuru tanah air sudah sangat meresahkan masyarakat. Pengaruh ajarannya mampu merubah gaya dan cara hidup bagi pengikutnya. Gerakan mereka sangat halus dan pintar, sehingga tidak semua orang dapat mengetahui, terlebih memahami bahwa pemahamannya bertentangan dengan pemahaman para ulama generasi salaf yang merupakan generasi terbaik atau generasi sebaik-baiknya umat. Hanya dengan petunjuk, taufik, dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat menempuh jalan yang lurus. Selesai. Masuk ke sub judul berikutnya, yaitu pendiri LDII. Penggagas dan penghimpun tertinggi pertama LDII adalah Al-Imam Nur Hasan Ubaidah Lubis, Amir. Nama Lubis ini sebenarnya adalah bukan nama aslinya Nur Hasan, tapi Lubis ini adalah sebuah nama julukan, ya, sebuah julukan untuk mentakzim Nur Hasan dari para murid-muridnya. Lubis ini artinya luar biasa, karena di mata murid-muridnya Nur Hasan ini luar biasa, punya kesaktian-kesaktian yang bersifat gaib, seperti kebal pedang, bisa mengembalikan kelapa yang jatuh dari batangnya lalu kembali lagi. Entah, banyak sekali cerita-cerita khurafat yang mengglorifikasi Nur Hasan. Oleh karena itu, pengikut-pengikutnya menambahkan gelar Lubis di belakang nama Nur Hasan. Lubis ini bukan nama itu ya, sebuah nama di Sumatera sana.
buah marga kan itu, tapi di lubis di sini bukan itu yang dimaksud. Lanjut. Nama kecilnya Nur Hasan itu adalah Madigol atau Muhammad Madigol. Keturunan asli pribumi Jawa Timur. Ayahnya bernama Abdul Aziz bin Thohir bin Irsyad. Nur Hasan lahir di Desa Bangi, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ya, dilahirkan pada tahun 1908 menurut Munzir Thohir, keponakannya. Ya, selesai untuk subjudul pendiri LDII. Kita lanjutkan ke subjudul awal mula munculnya LDII. Oke, faham yang dianut oleh LDII tidak berbeda dengan aliran Islam Jamaah atau Darul Hadis yang telah dilarang oleh Jaksa Agung Republik Indonesia pada tahun 1971 melalui SK Jaksa Agung Republik Indonesia tahun Kep 089 garis miring DA garis miring 10 garis miring 1971. Surat ini tertanggal pada tanggal 29 Oktober 1971 tentang keberadaan Darul Hadis atau Islam Jamaah yang didirikan pada tahun 1951 oleh Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis atau Madigol. Setelah aliran tersebut dilarang pada tahun 1971, kemudian berganti nama dengan nama Lembaga Karyawan Islam atau diakronimkan dengan sebutan Lemkari pada tahun 1972, yaitu tanggal 13 Januari 1972. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985, Lemkari sebagai singkatan dari Lembaga Karyawan Islam sesuai Mubes kedua tahun 1981 berganti nama dengan Lembaga Karyawan Dakwah Islam yang juga disingkat Lemkari. Pengikut aliran tersebut pada pemilu 1971 mendukung Golkar atau golongan karya. Kemudian dengan Lemkari berafiliasi ke Golkar, berganti nama lagi sesuai keputusan Kongres atau Muktamar Lemkari pada tahun 1990 dengan nama Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII. Perubahan nama tersebut dengan maksud menghilangkan citra lama Lemkari yang tidak baik di mata masyarakat. Di samping itu, agar tidak tumbuh dengan nama singkatan dari Lembaga Karate-Do Indonesia yang juga sama-sama berakronim Lemkari. Kota atau daerah asal mula munculnya Islam Jamaah atau sekarang disebut LDII itu ada 3 kota. Kota pertama itu di Desa Desa Burengan Banjaran di pusat kota Kediri, Jawa Timur. Yang kedua itu ada di Desa Gading Mangu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dan yang ketiga di Desa Pelem di pusat kota Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Di daerah asalnya LDII telah dilarang melalui SK Gubernur Jawa Timur tanggal 24 Desember 1988 yang isinya melarang Lemkari atau sekarang LDII di seluruh Jawa Timur karena nyata masih menyebarkan paham
ajaran Islam Jamaah yang sudah dilarang oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia di seluruh Indonesia pada tahun 1971. Oke, selesai subjudul awal mula munculnya LDI. Kita lanjutkan ke subjudul tahapan perkembangan LDII. Pada tahun 1941, sepulang Al-Imam Nur Hasan Ubaidah atau Madigol dari mukimnya selama 10 tahun di Mekah. Ya, Madigol atau Nur Hasan itu mengklaim dirinya pernah mukim di Mekah 10 tahun, belajar di Darul Hadis katanya. Oke. Saat itulah masa awal dia menyampaikan ilmu hadis, mangkulnya juga mengajarkan ilmu bela diri, pencak silat, kanuragan serta qiraat. Ya. Jadi ini fase pertama dia pulang ke Indonesia. Fase-fase awal dia pulang ke Indonesia menyampaikan doktrin awalnya, konsepnya. Selain itu juga ia biasa melakukan kawin cerai, terutama mengincar janda-janda kaya. Kebiasaan itu benar-benar ia tekuni hingga mati. Dia mati pada tahun 1982 di Cirebon. Jadi Nur Hasan mengalami kecelakaan mobil saat dia menuju ke Jakarta untuk kampanye Golkar. Di tengah jalan, di tengah perjalanannya, mobil Mercy Tiger-nya banting setir ke persawahan. Nur Hasan segera dibawa ke rumah sakit Sunan Gunung Jati di Cirebon dan dia mati di situ. Lanjut. Kebiasaan lainnya adalah mengkafir-kafirkan dan mencaci maki para kiai ulama yang di luar aliran kelompoknya dengan cacian dan makian sumpah serapah yang paling keji dan kotor. Saya sendiri orang Islam Jamaah, saya sendiri orang LDI ini, si pembaca, si narator ini saya juga pengikut LDI selama 30 tahun, namun alhamdulillah saya sudah hijrah. Pengalaman saya sih begitu memang. Di dalam mereka mencaci maki umat Islam di luar golongan mereka, namun ketika mereka beraudiensi keluar dengan pemerintah, mereka menampilkan sisi manisnya. Lanjut. Nur Hasan juga sering menyebut-nyebut ulama kita kaum Sunni yang kita muliakan, yaitu Profesor Dr. Buya Hamka dan Imam Ghazali dengan sebutan Profesor Dr. Buya Hamko dan Imam Grunzali. Juga dia sangat hobi membakar kitab-kitab kuning pegangan para kiai ulama NU, kebanyakan dan dengan membakarnya di depan para murid-murid dan pengikutnya. 2. Masa membangun asrama pengajian Darul Hadis berikut pesantren-pesantrennya di Jombang, di Kediri, dan di Jalan Petojo, Sabangan, Jakarta, sampai dengan masa Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis Amir bertemu dan mendapat konsep asal doktrin imamah dan jamaahnya, yaitu baiat, amir, jamaah, taat, dari seorang jamaah muslimin Hizbullah, dari seorang pemimpin jamaah muslimin Hizbullah ya, yang bernama Wali Al-Fatah. Jadi ini fase kedua nih ya, yaitu tahun 1953 di Jakarta, di mana Wali Al-Fatah waktu itu sedang dibaiat oleh para pengikut-pengikutnya, oleh para jamaahnya, termasuk oleh Nur Hasan ini. Nur Hasan
diundang oleh Wali Al-Fatah waktu itu untuk datang menemuinya. Lalu mereka berdua saling persuasi, lalu terjadi kesepakatan bahwa Nur Hasan bergabung dengan jamaah Muslimin Hizbullah ini yang diimami oleh Wali Al-Fatah. Lanjut, pada waktu itu Wali Al-Fatah adalah sebagai Biro Politik, Kepala Biro Politik Kementerian Dalam Negeri RI. Ini pada zaman Bung Karno. Ketiga, fase masa-masa pendalaman mangkul Quran hadis tentang konsep baiat, amir, jamaah dan to'at. Hal itu dijalani sampai tahun 1980, yaitu ketika ratusan jamaah pengajian asrama mangkul Quran hadis di Desa Gading Mangu meminta Nur Hasan Al-Ubaidah ini agar mau dibaiat dan ditetapkan menjadi imam atau Amirul Mukminin. Amirul Mukminin sedunia nih klaimnya dia. Nah, ini peristiwa pertama pembaiatan massal Islam Jamaah itu terjadi di Gading Mangu tahun 1960-an. Oke, lanjut. Mereka semua menyatakan sanggup taat dengan dikuatkan masing-masing berjabat tangan dengan Nur Hasan atau Madidol sambil mengucapkan syahadat, sholawat dan kata-kata sakti ucapan baiatnya masing-masing. Antara lain ucapannya yaitu sami'na wa ata'na mastata'na sebagai pernyataan sumpah untuk tetap setia menetapi program 5 bab dan sistem 354. Masa-masa ini yang menjadi petugas utama untuk mendoktrin, menggiring dan menjebak sebanyak-banyaknya orang yang mau berbaiat kepada Nur Hasan itu seorang yang bernama Bambang Irawan Hafiluddin, yang sejak itu menjadi tangan kanan sang amir atau tangan kanannya Nur Hasan, Pak Bambang Irawan Hafiluddin ini, yang alhamdulillah pada tahun 1982 Pak Bambang ini hijrah dari aliran Islam Jamaah dan menjadi whistleblower yang mengungkap rahasia-rahasia LDI itu sendiri. Oke. Lanjut, yaitu fase nomor 4, yaitu masa bergabungnya Bambang Irawan Hafiluddin yang juga diikuti oleh Dr. Andes Nur Hashim, Raden Edi Masyadi, Raden Edi Masyadi dan seorang notaris yang bernama Mudiono dan Kiai Hasim Rifai, ya. Sampai dengan masa pembinaan aktif oleh mendiang Jenderal Sujono Humardani dan Jenderal Ali Murtopo berikut para perwira Opsusnya, yaitu masa pembinaan dengan naungan Surat Sakti Bapilu Sekber Golkar SK nomor Cap 2707 _Bapilo _SKB _1971 dan radiogram Pangkop Kamtib nomor TR 105 Kopkam _Kopkam _3 Romawi _1971 atau masa Lemkari sampai dengan Lemkari dibekukan di seluruh Jawa Timur oleh pihak penguasa Jawa Timur atas desakan keras MUI Jawa Timur di bawah pimpinan Kiai Haji Misbah. 5. Masa Lemkari diganti namanya oleh Jenderal Rudini yang waktu itu menjabat sebagai Mendagri. Ini tahun 1990-1991. Di mana Lemkari ini menjadi LDII namanya. Pada masa-masa ini
Gerakan Islam Jamaah ini mabuk kemenangan karena berhasil go internasional. Masa sukses besar setelah Nur Hasan berhasil menembus Singapura, Malaysia, Saudi Arabia, bahkan mereka punya punya basis di Hud, di teritori Hud di kota Mekah. Mereka nyewa rumah di sana sebagai basis. Kemudian juga mereka menembus Amerika Serikat dan Eropa. Bahkan sekarang Australia dengan siasat takiyah, yaitu Fatonah Bitonah Budi Luhur Luhuring Budi. Tapi ini yang patut diketahui bahwa jumlah mereka di luar negeri nggak banyak-banyak amat. Itu juga dianut oleh orang-orang Indonesia yang ada di sana. Jadi bukan oleh orang aslinya sana, ya. Oke. Kita lanjut ke subjudul tokoh-tokoh pendukung LDII. Tokoh-tokoh pendukung yang ikut membesarkannya adalah satu, di piramida puncak tertinggi itu bercokol penguasa tertinggi mereka, yaitu imam. Kita mengenalnya dengan imam pusat, ya. Sejak wafatnya Nur Hasan tahun 1982 itu, kemudian jabatan imam pusat ini atau pucuk pimpinan ini langsung dijabat langsung oleh anak sulungnya yang bernama Abdul Dohir bin Madigol. Abdul Dohir bin Madigol ini juga udah meninggal dari tahun 2000-an. Dan sekarang Abdul Dohir itu meninggal September tahun 2006. Kemudian ketika Abdul Dohir meninggal ini, jabatan keamiran ini diwarisi oleh adik kandungnya yang bernama Abdul Aziz. Adapun di kalangan Islam Jamaah, Abdul Aziz ini lebih terkenal dengan nama aliasnya, yaitu Sultan Aulia. Oke. Biasanya Sultan Aulia ini selalu dijaga dan dikawal oleh semacam ulama-ulama besarnya yang bernama Paku Bumi gitu, ya. Kedua, wakil 4. Jadi Amir Pusat ini punya wakil, semacam wakil presiden mungkin, seperti itu analoginya. Dan jumlah amir ini ada 4, makanya disebut dengan wakil 4. Lalu turun di strata selanjutnya, yaitu amir daerah. Amir daerah ini bisa kita analogikan dengan gubernur mungkin, ya, di strata pemerintahan Republik Indonesia. Jadi amir daerah ini memegang wilayah dengan cakupan kota atau provinsi. Tapi biasanya ini kota, ya, seperti Jakarta Selatan, Surabaya Selatan. Imam daerah atau wakil, kita menyebutnya dengan imam daerah, banyak sebutannya. Bisa amir daerah, bisa disebut kiai daerah, bisa disebut imam daerah. Lalu di bawah imam daerah ada yang disebut wakil imam desa, atau amir desa. Ini kita bisa analogikan dengan Pak Camat. Di bawah imam desa atau atau amir desa itu kita turun lagi, struktur hierarkinya disebut amir kelompok atau imam kelompok. Imam kelompok ini adalah sel terkecil, sel terbawah dari struktur piramida kepemimpinan di Islam Jamaah.
Dia biasanya cakupannya RW, 2 RW lah, 2 atau 3 RW atau 1 RW. Biasanya di setiap kelompok itu atau shelter kecil itu ada 50 kepala keluarga. Oke, lanjut. Di samping itu juga ada namanya wakil amir khusus dari oknum TNI dan Polri. Ada juga yang disebut tim 4 serangkai atau 4S. 4 serangkai ini adalah misalkan di daerah, 4S ini terdiri dari imam daerah, para agnia yaitu orang-orang kaya, dan pengurus dari sayap organisasi resmi bisa LDII, Pramuka Cai, dan yang 4 serangkai yang keempat adalah para mubalik. Semua itu digerakkan dengan disiplin dan mobilitas komando sistem struktur kerajaan 354 menjadi kekuatan mangkul berupa baiat amir jamaah dan toat yang selalu ditutup rapat-rapat dengan sistem takhiyah mereka, yaitu fatona, bitona budi luhur, luhur ring budi karena Allah. Pengembangan dan perluasan daerah kekuasaan LDII telah meliputi daerah-daerah provinsi di seluruh wilayah Indonesia, bahkan sudah merambah ke luar negeri seperti Australia, Amerika, Eropa, Singapura, Malaysia, dan Arab Saudi. Lebih dari itu, mereka juga punya rumah yang dijadikan markas di kota suci Mekah, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan dakwah terutama pada musim haji dan umroh, sekaligus sebagai tempat mengulang atau mengukuhkan sumpah baiat para jamaahnya. Setiap tahun mereka selalu berkumpul di rumah itu, di Khud, di kawasan Khud Mekah. Ya, ada ratusan orang dari seluruh Indonesia juga dunia, termasuk para TKI dan TKW-TKW-nya yang melaksanakan haji dan umroh bersama amir atau wakilnya. Mereka juga punya markas besar di kawasan Ja'fariyah, di belakang makam Ummul Mukminin Siti Khadijah radhiyallahu anha. Adapun rumah satunya lagi itu di kawasan Khud Aziziyah di Mekah. Itu nggak jauh dari Mina. Subjudul berikutnya adalah penggalangan dana LDII. Penggalangan dana dari pengikut LDII sangat diutamakan dan dijadikan ukuran kesetiaan dan kesungguhan dari baiat sumpahnya pada sang amir. Penggalangan dana terdiri dari infak mutlak wajib sebesar 10% dari pendapatan atau penghasilan rutinnya. Ini kalau di kalangan kita Islam Jamaah dulu disebut dengan sebutan IR atau infak rutin atau isrun. Jadi masing-masing jamaah harus menyisihkan 10% dari penghasilan bulanannya, disetor ke KU. KU itu seksi keuangan. Pertama uang itu kita setor ke KU kelompok, nanti kalau KU kelompok naik langsung bisa ke KU desa, bisa ke KU daerah. Untuk dihimpun dulu satu provinsi, nanti KU daerah setor ke pusat ke Kediri. Nah, uang-uang itu berupa cash, tidak berupa transfer ke bank. Itu dari dulu sampai sekarang begitu prakteknya. Kedua, infak pengajian Jumatan, Ramadan, Lailatul Qadar, hari raya dan lain-lainnya. 3. Infak sedekah pembilaan fisabilillah untuk pembangunan pesantren, masjid, dan untuk uang sumbangan yang diberikan demi mengamankan kelompok aliran LDII.
4. Infak sodakoh rengkean berupa penyerahan bahan-bahan in natura kepada sang amir berupa bahan makanan, pakaian, dan lain-lain. 5. Zakat, hibah, wakaf, dan pembagian warisan dari anggota jamaahnya. 6. Saham haji, saham PT atau CV, usaha bisnis perkebunan teh dan pabrik-pabriknya, pabrik beras, pom-pom bensin, pasar, toko, ruko, mix farming, teh hijau cap korma, dan KBIH atau kelompok bimbingan ibadah haji, antara lain KBIH, Nurul Aini, dan lain-lain, dan usaha lain. Baik, saya usaikan dulu sampai di sini, walaupun masih banyak sih ini materinya, tapi saya usaikan dulu, mungkin insya Allah nanti kita sambungkan lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi